Oke, selamat malam. Suara saya bisa didengar jelas? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Oke, cukup jelas ya. Baik, kita mulai untuk pertemuan perdana ini. Sebelum membahas tentang topik yang pertama tentang bisnis di era digital, maka saya ingin memberikan semacam cara baru di dalam belajar. Ya. Sudah hampir 2 tahun kita masuk dalam suasana yang kuliah harus melalui media, dan tentu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ini sebaiknya yang kita eksplor, ya. Kekurangannya ya suatu ketika memang harus dihilangkan. Kelebihannya apa? Kelebihannya sebenarnya adalah menjadikan kita manusia yang bebas untuk belajar. Ya. Seharusnya saudara menjadi tidak terikat lagi untuk kuliah dengan waktu-waktu yang tertentu dan tempat-tempat yang tertentu. Ya, jadi bisa di manapun tempat dan kapanpun. Itu adalah kelebihan. Yang ketiga adalah tentang ruang lingkup atau sumber ilmunya. Karena saudara berhadapan dengan gadget, saudara berhadapan dengan dunia internet, maka sumber ilmu mestinya tidak lagi terbatas pada apa yang diberikan oleh dosen, apalagi apa yang tersaji di dalam slide. Ya. Maka saya juga menyertakan dalam kelas ini adalah buku. Kalau saudara mau membaca, ya sebaiknya ya mau ya. Yang kedua adalah video, ya, supaya memancing mata kita, memantik ya, mata kita untuk kemudian mau berpikir akhirnya. Nah, kuliah saya tentunya hanya sebagai pengantar dan pengarah untuk mendalami bidang yang saudara bisa dalami sendiri. Nah, dengan demikian pula, maka di dalam ujian nanti pun juga sama. Dalam ujian tidak mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah ingatan atau definisi. Tentu tidak, karena itu akan menjadi hal yang sia-sia. Sebab saudara tinggal buka buku, saudara tinggal buka laptop dan kemudian mencari jawaban itu. Nah, tidak ada satu pendalaman apapun. Maka soal-soal saya biasanya meminta saudara untuk membuat sebuah paparan. Nanti akan dimulai latihannya sedikit-sedikit dari tugas-tugas harian. Nah, itulah yang saya harapkan dari pengalaman kita selama hampir 2 tahun ini dengan kuliah online. Nah, nanti suatu ketika kita punya kesempatan dan diperkenankan untuk bisa kuliah secara offline atau luring, kita ketemu di kampus, maka mestinya bukan materi yang kita bicarakan, melainkan hanyalah untuk presentasi misalkan, melainkan hanyalah untuk menggagas sebuah proyek misalkan, atau mungkin untuk diskusi sebuah studi kasus, ya. Jadi merupakan satu kegiatan yang lebih dalam lagi dari sekedar kita mengetahui apa yang kita pelajari. Itu saudara-saudara. Sehingga dengan demikian, maka saudara memang menjadi belajar lebih banyak. Ya, lebih banyak waktunya. Media daring sudah dipastikan akan dipakai terus. Meskipun kita akan tatap muka. Itu sudah pasti. Oleh sebab itu,
Maka apa yang harus dilakukan oleh saudara? Ya seperti yang saya katakan tadi, kuliah, belajar menjadi lebih dalam dan lebih luas. Nah, tentunya harapannya saudara tentu akan bukan menjadi tahu, tapi tahu banget. Gitu ya. Beberapa negara maju sudah mengaplikasikan kuliah daring dan tatap muka ini sudah berpuluh tahun yang lalu sebenarnya. Maka mereka menjadi lebih maju dari kita. Beberapa perguruan tinggi di dalam negeri juga sudah ada. Saya kenal beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang juga menerapkan kuliah secara daring meskipun mahasiswanya adalah mahasiswa reguler. Dan itu yang dia lakukan. Jadi saudara bisa mengulang mata kuliah ini, bisa kuliah kapanpun juga saudara mau. Ya. Sehingga kalau saat ini, ya karena ini pertama kali kita ketemu, kita akan ketemu di jam yang sama. Tapi mungkin waktu yang lain kita tidak perlu ketemu di jam yang sama. Yang penting adalah saudara fokus belajar, mengeksplorasi ilmu yang ingin saudara pelajari, tetapi dengan cara memotivasi diri. Ya. Memotivasi diri untuk mau belajar mandiri. Itu kuncinya. Ya. Jadi memotivasi diri untuk mau belajar secara mandiri. Itu yang menjadi kunci. Itu saudara-saudara mungkin yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Barangkali ada yang mau bertanya silakan atau komentar silakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita akan mulai untuk kuliah ini ya. Kita pertama kali akan membahas tentang bisnis di era digital ya, atau yang disebut disingkat dengan bisnis digital ya. Kemudian kita akan pahami apa itu manajemen proses bisnis, lalu kekuatan daya saing dan tren perusahaan teknologi. Nah, bisnis digital, apa pengertian dari bisnis digital? Bisnis digital adalah bisnis yang fokus pada teknologi online dengan memanfaatkan berbagai platform seperti platform sosial, media mobile, dan juga tentunya website. Nah, sedangkan model bisnis adalah suatu kegiatan bagaimana bisnis bisa menghasilkan uang atau keuntungan. Maka kalau kedua pengertian ini digabung, model bisnis digital adalah bagaimana suatu bisnis itu bisa dijalankan untuk bisa menghasilkan uang atau keuntungan dengan memanfaatkan ya, media digital atau platform digital. Ya. Nah, pengertiannya cuma seperti itu. Memang sederhana, tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Karena ada beberapa pola pikir yang harus diubah. Ada kemudian perilaku bisnis, ya, perilaku manusia yang harus berubah. Ya. Ada kemudian semacam ya etika yang harus kita perhatikan. Ada mungkin sedikit budaya yang harus kita ubah juga. Ya, tentu bukan budaya mendasar, tetapi budaya-budaya yang tidak terlalu mendasar, ya lebih banyak ke etika memang menurut saya. Itu yang harus kita perhatikan. Contoh ya, bahwa model bisnis digital ini akan menghadirkan customer experience. Nah, apa itu customer experience? Pengalaman dari konsumen. Maka bisnis digital akan ditentukan oleh kesan konsumen. Ya, saudara-saudara mungkin tahu yang namanya Gojek. Ya, coba kalau sopir Gojek itu ataupun motor Gojek itu, ya ojek itu setelah mengantar saudara atau mengantarkan makanan saudara, lalu saudara beri bintang 1. Apa yang terjadi? Langsung dia dikeluarkan dari Gojek. Ya. Jadi kalau ada konsumen yang memberi bintang 1,
pasti dikeluarkan. Ya. Saya juga pernah melakukan seperti itu, maka saya bisa cerita. Ya. Jadi kalau konsumennya kecewa, maka dia bisa memberikan bintang 1, dia bisa menceritakan pengalaman buruknya itu, dan akhirnya berdampak kepada tukang ojek itu. Nah, di dalam dunia internet, ya boleh dikatakan begitu, penyebaran informasi itu bisa sangat cepat. Termasuk salah satunya adalah penyebaran isu atau kabar yang negatif. Maka ini dikatakan pengalaman dari konsumen itu sangat menentukan. Kalau konsumen ini merasa mendapatkan sebuah kebaikan dari proses bisnisnya, dia kemudian menceritakan kebaikan itu, maka kebaikan ini akan menyebar dengan cepat pula. Dan pemilik bisnis tentu akan merasa diuntungkan. Jadi, satu, ketergantungan kepada konsumen. Nah, yang kedua, bisnis digital tentu tidak akan lepas dari mencari keuntungan bagi perusahaan. Itu pasti, maksud cari rugi sih. Tetapi tentu tidak menggunakan cara-cara yang barangkali boleh saya katakan culas, ya, karena transaksinya semuanya transparan. Nah, sehingga dalam mencari keuntungan ini pun, maka perusahaan tidak akan ngotot, karena yang terpenting bukan keuntungan, tetapi adalah lebih kepada keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri. Ya. Yang ketiga adalah dengan bisnis digital ini bisa memperluas pasar dengan cepat. Ya, saudara tahu, sekali kita mempublishkan diri kita ke internet, maka akan tersebar informasi ini ke banyak tempat. Bahkan boleh dikatakan sedunia. Oleh sebab itu, maka kalau saudara membuat atau masuk ke dalam jaringan toko ya, internasional, ya sudah, siap-siaplah saudara untuk melakukan kegiatan ekspor. Ya. Wah, ujuk-ujuk sudah menjadi eksportir. Atau ujuk-ujuk saudara menjadi importir karena membeli barang dari luar negeri. Nah, yang keempat, bahwa bisnis digital ini tidak bisa jalan sendiri, saudara-saudara. Ya, akan melibatkan minimal karyawan di sekeliling Anda atau juga partner. Nah, karyawan ini akan punya peran penting. Mengapa? Karena karyawan-karyawan ini nanti juga yang akan menentukan sukses tidaknya bisnis tersebut. Mengapa Gojek menggunakan aturan kalau bintang 1 dikeluarkan? Karena tukang ojek itu sebagai karyawan dari Gojek memberikan citra negatif. Ya. Maka dia tidak mau Gojek ternoda. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang memang tidak baik, silakan beri bintang 1 dan Gojek akan segera mengeluarkan. Nah, itu dari sisi karyawan akan menentukan. Di sisi lain, karena karyawan ini juga nanti akan mempunyai pengetahuan tentang perusahaan. Kalau seorang karyawan dibiarkan keluar, maka karyawan ini akan membawa sebagian dari rahasia perusahaan kita. Nah, ini juga satu kegiatan yang berbahaya juga. Ya. Itu adalah ekses atau dampak dari model bisnis digital. Nah, bisnis digital tentu erat dengan perubahan teknologi. Nah, slide inilah menampakkan teknologi itu. Kita bisa mulai dari IoT, Internet of Things. Bahwa di dalam bisnis digital, ya, maka bukan lagi manusia ketemu dengan manusia, tetapi mesin ketemu dengan mesin. Maka disingkat dengan M2M, machine to machine. Jadi kita tidak lagi manusia yang berjalan dari ujung hulu ke hilir, ya, tetapi mesinlah yang melakukan itu. Itu menjadi dimungkinkan.
Yang kedua, bisnis digital juga nanti akan melibatkan data yang banyak sekali, menghasilkan data yang banyak sekali, yang mana data-data ini bisa kita gunakan sebagai sarana untuk membuat keputusan di masa depan. Maka kemampuan untuk melakukan analitik data, kemauan untuk mempelajari data, itu saat ini penting. Dapat dari mana? Dari banyak tempat sebenarnya. Ya. Tinggal orang ini mau peduli atau tidak. Jadi sudah tidak seperti orang biasa zaman dulu. Ya, kalau orang punya usaha bisnis melalui digital, maka setelah dia selesai berbisnis, ya, selesai melakukan transaksi, maka dia akan mengisi waktunya dengan membaca-baca data tentang perusahaannya, tentang yang berkaitan dengan bisnisnya, sehingga dari situ dia bisa memunculkan ide-ide yang baru. Nah, sayangnya kalau bisnis ini melakukan mencakup seluruh dunia, maka transaksi ini bisa berjalan dalam waktu 24 jam, ya, 7 hari dalam seminggu. Nah, apakah saudara mau melotot terus? Ya nggak mungkin. Ya. Mesti harus ada yang menggantikan. Oke, bisnis digital juga nanti akan melibatkan ya berbagai macam perangkat, ya, seperti smartphone misalkan. Dan smartphone, handphone itu sekarang dan ke depan akan menjadi andalan karena handphone juga semakin mumpuni, ya, semakin mirip dengan laptop, ya, dan laptop semakin ketinggalan tentunya kalau harus dibawa terlalu besar, maka perangkat seperti handphone ini akan menjadi andalan sebagai media untuk melakukan transaksi atau kegiatan bisnis di masa depan. Nah, bisnis digital juga akhirnya melibatkan aplikasi software seperti web. Nah, kalau orang tidak mempunyai keterampilan di bidang itu, ya tidak usah memaksakan diri tentunya. Sebaiknya fokus kepada bisnisnya, jangan kepada teknologinya. Lalu bagaimana kita harus mengelola webnya? Serahkan ke pihak ketiga. Kita tidak perlu punya server kalau tidak bisa mengelola server. Berikan ke pihak ketiga. Dan pihak ketiga inilah yang kemudian dikenal sebagai cloud computing, ya, komputasi awan. Ya, itu teknologi yang akan digunakan bila seseorang masuk di dalam bisnis digital ini. Nah, tadi ada model bisnis, tadi saya juga sudah singgung, akan ada perubahan proses bisnis. Nah, apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis adalah tahapan atau langkah yang dilakukan oleh satu organisasi atau perusahaan agar tujuan dan target-targetnya bisa tercapai dengan baik. Aktivitas bisnis adalah aktivitas untuk mengubah input menjadi output dengan melakukan pekerjaan atau work atau kerja atau aktivitas. Nah, jadi itu komponen di dalam utama dalam bisnis, input, proses, output, ya toh? Atau input, aktivitas, dan output. Nah, inputnya apa? Inputnya itu bisa bahan baku, bisa data, bisa pengetahuan, ya, bisa keahlian. Kemudian aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah semua pekerjaan yang mengubah inputan tadi, ya, dan mengubah inputan tadi untuk menjadi sebuah produk atau output yang lebih baik. Contoh, kalau mengolah data, ya, mengubah data menjadi informasi, mengubah informasi menjadi pengetahuan, mengubah pengetahuan menjadi sebuah keputusan. Nah, itu proses, ya toh? Nah, berarti hasilnya adalah atau produknya yaitu tadi bisa bahan, kalau tadi bahan baku, ya, tepung, gula, kacang, jadinya bakpao. Nah, kalau data
dianalisis menjadi sebuah informasi dalam bentuk grafis yang mudah dipahami. Nah, produk-produk ini yang kemudian nanti akan digunakan untuk membuat satu proses selanjutnya. Nah, itu adalah proses bisnis. Contoh-contoh proses bisnis yang lain, misalnya adalah di dalam bidang keuangan, ini melakukan persetujuan kredit. Melakukan persetujuan kredit. Sebelum melakukan persetujuan kredit, tentunya seorang analisis atau pegawai bank harus menganalisis kemampuan dari kliennya ini. Mereka harus mendapatkan banyak informasi tentang klien ini. Bagaimanakah kekuatan finansialnya, bagaimanakah kejujurannya, bagaimanakah bisnisnya. Kalau saya memberikan pinjaman sekian, apakah dia mampu mengembalikan. Nah, track record itu dia akan dapatkan dari banyak tempat. Nah, informasi yang didapatkan lalu akan dipakai sebagai dasar untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Seorang akuntan melakukan audit. Bagaimana dia melakukan audit? Tentu harus melakukan penelusuran data. Saat ini audit juga tidak harus dilakukan di lapangan, tetapi bisa hanya mempelajari data-data. Dan itu akan lebih akurat daripada harus ke lapangan. Karena kalau ke lapangan bisa diakali, sedangkan kalau kita bermain melalui data, lalu lintas data itu akan selalu terekam, jadi sulit untuk diakali. Kemudian juga proses bisnis di bidang sumber daya manusia, yaitu apa? Merekrut atau meng-hire karyawan. Saat ini banyak data karyawan itu, banyak data seseorang itu berseliweran di dunia maya. Baik dari sumber yang valid, formal, maupun yang tidak formal atau tidak valid. Nah, semua sumber ini akan dipakai oleh seorang manajer sumber daya untuk menilai seseorang calon karyawan yang melamar. Atau sebaliknya, saat dia akan berburu, maka jangan kaget kalau suatu ketika saudara mendapatkan email bahwa saudara pantas untuk diterima di satu perusahaan software misalkan. Silakan mengajukan CV. Lu kok tahu ya? Ya memang sekarang seperti itu. Tidak lagi menggunakan proses dibutuhkan karyawan, tidak, tetapi terkadang sudah ada pemburu orang-orang berbakat itu. Kemudian proses bisnis di bidang teknologi informasi yang saat ini mulai marak, tadi saya juga sudah singgung, dan kedepannya akan semakin dibutuhkan, yaitu adalah analisis data. Analisis data itu nanti akan semakin diperlukan, maka perlu orang-orang yang mempunyai seni untuk menganalisis data. Kok seni, Pak? Nah, karena tools untuk menganalisis itu banyak. Yang lebih penting adalah mencari bagaimana kita bisa meng-create ilmu, meng-create pengetahuan dari data itu. Nah, alatnya sudah tersedia. Kalau alat tersedia tapi orang tidak punya seni untuk menggali data itu, ya percuma. Alat hanyalah alat. Nah, itu adalah tentang proses bisnis. Nah, tadi juga ada disinggung tentang formal dan informal. Proses bisnis memang bisa dipisahkan menjadi proses bisnis formal dan non-formal. Proses bisnis formal biasanya diikuti dengan tahapan-tahapan, dicirikan dengan tahapan-tahapan yang sudah tetap. Dan tahapan-tahapan ini akan menghasilkan dokumen. Meskipun saudara harus juga pahami bahwa dokumen di sini tidak selalu harus dokumen yang berupa hard copy, tetapi soft copy. Nah, biasanya tahapan-tahapan ini dijalankan mengikuti sebuah standar tertentu yang disebut dengan SOP atau Standard Operating Procedure. Sedangkan proses yang informal itu adalah proses-proses yang tidak didokumentasikan.
sehingga prosesnya ini juga bisa relatif fleksibel, ya. Nah, kalau tadi saya sedikit menyinggung tentang perubahan budaya, maka di sisi informal inilah sebenarnya terjadinya, ya. Kalau di bidang formal tentu agak sulit, ya. Karena kalau bidang formal atau proses secara formal biasanya sudah dikaitkan beberapa hal yang berhubungan dengan keamanan internal maupun keamanan eksternal. Oke. Nah, untuk menata manajemen atau menata proses bisnis ini ada beberapa tekniknya. Ya. Di sini ada business process reengineering. Tadi saya katakan juga bahwa proses bisnis itu di era digital bisa berubah, menuntut perubahan, dan bisa saja selalu berubah. Ya, maka di sini diperlukan untuk selalu merekayasa proses bisnis yang baru. Ya, salah satunya adalah otomatisasi, itu sudah pasti. Nah, tentu juga di samping otomatisasi akan berhadapan pula dengan waktu, ya, waktu untuk memproses, ya. Kemudian juga berhubungan dengan penggunaan tenaga buruh dan juga biaya. Kemudian ada teknik yang disebut business process management. Business process management adalah membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik dan lebih efektif dengan menerapkan beberapa hal, ya, pengetahuan yang lebih didalami, ya, tentang proses bisnis mereka. Nah, ini tadi saya juga singgung dengan karyawan. Karyawan itu akan memberikan masukan juga, ya, berdasarkan pengalaman dia, bagaimana mengelola atau melayani pelanggan. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan proses bisnis. Nah, proses bisnis ini biasanya sudah dirangkum dalam suatu software yang disebut dengan bisnis proses manajemen itu. Salah satunya adalah yang terkenal ERP, ada ERP Next, ada Odoo, ya, ada Web ERP dan segala lain-lain, ya. Itu adalah software-software yang bisa membantu, ya, sehingga proses bisnis yang saling berkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lain bisa berjalan secara efektif, efisien, dan cepat. Ya. Oke. Nah, di dalam bisnis digital ini yang diperlukan adalah bukan keuntungan semata, tadi saya katakan adalah lebih kepada keberlangsungan. Mengapa? Karena persaingan di dunia digital ini menjadi sangat sangat ketat. Ya. Orang dituntut adanya inovasi yang baru, ya, menghasilkan hal-hal yang baru, ya, untuk supaya dia tetap survive, gitu ya. Maka kemudian diperlukan suatu kemampuan untuk bisa berdaya saing. Apa kuncinya? Ada 3 di situ: agility, responsive, dan flexibility. Agile artinya adalah, yang dimaksudkan adalah merespon perubahan dengan cepat, kondisional, harus mampu berubah dengan cepat, pandai mengambil peluang lebih cepat dan lebih baik dibandingkan kompetitor. Responsif, yaitu tanggap. Kalau dia menggunakan teknologi, maka teknologinya mudah diubah. Di sini dikatakan scale up, scale down, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian juga kata kunci yang ketiga adalah flexibility, yaitu dapat dengan mudah mengintegrasikan bisnis baru ke dalamnya. Karena proses bisnis bisa berubah, produk dari bisnis juga bisa berubah, model bisnis juga berubah. Maka perubahan-perubahan ini harus secara cepat juga masuk ke dalam sistemnya. Mudah melakukan konfigurasi ulang terhadap software
yang telah dibangun. Maka perubahan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik di dalam bisnis digital ini. Oke, nah untuk membuat daya saing itu biasanya orang melakukan analisis, dan salah satu teknik analisisnya yang paling banyak dipakai adalah SWOT. Meskipun ada cara yang lain, misalkan adalah balance scorecard, ya, tetapi yang memang yang paling luas yang dipakai adalah SWOT, yaitu singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi biasanya perusahaan ini akan mempelajari apa sih kekuatan-kekuatan yang dia miliki, apa sih kelemahan-kelemahan yang dia miliki, bagaimanakah sih peluang-peluang yang muncul di luar, bagaimanakah apa saja hambatan-hambatan untuk bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, itu biasanya melakukan analisis seperti itu. Ya, kemudian tren yang sekarang ini ada, kok berantakan ini? Kenapa berantakan begini? Enggak apa-apa ya. Coba sebentar. Mengapa berantakan? Sebentar ya. Ya, udah enggak apa-apa. Baik. Oke. Sorry. Salah yang di ya. Oke, ya. Jadi apa tren yang ada untuk teknologi saat ini ya? Kita sudah tahu di situ ada berbagai macam perusahaan yang saat ini sudah memanfaatkan teknologi-teknologi yang boleh dikatakan digital ya. Jadi seperti Gojek, seperti Shopee, ya, My Pertamina ya, kemudian banyak lagi lah. Kampus juga sudah ada, kampus yang murni online ya, sudah ada pelatihan-pelatihan sudah ada ya. Perusahaan-perusahaan ini biasanya mengandalkan aplikasi media sosial dan mobile ya. Jadi contohnya untuk yang mobile itu seperti Gojek, Shopee, untuk media sosial itu ada Instagram itu juga bisnis Mas. Facebook, TikTok, ya, WeChat itu adalah media sosial, dan juga yang berhubungan dengan pertukaran data, ya, seperti sekarang sudah kita masuk era NFC, ya, Near Field Communication, ya, di situ ada delegate, ada MetroCard, ada e-toll, ya. Kita nanti mungkin tidak perlu lagi banyak kartu, tetapi bisa menggunakan handphone kita, ya. Ya sebaliknya juga handphone kita bisa mudah kebobolan juga pada akhirnya. Itu konsekuensi yang lainnya. Nah itu saudara-saudara mungkin gambaran-gambaran tentang bagaimanakah bisnis di era teknologi saat ini. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing, ada yang mau komentar, saya tunggu, silakan. Ada. Ini ada Mas Rafael Santoso, Jeremias Wihardi, Gabriel, Kevin, Syafira, Ken Farah, Agusta, Stephen, yang lain-lainnya mana? Yang lain-lainnya 22 tidak kelihatan. Ada Andi, ada Sopo Anissa, Arif Rizaldi, ada Arya, Aziz Hakim, Haris Adityawan, wis 29 orang ya. Silakan yang mau bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Ada yang angkat tangan? Pak izin bertanya Pak. Siapa Mas Azam Albar? Oke silakan.
Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat malam. Saya mau bertanya tentang kemajuan di era digital ini di bisnis ya Pak. Aku pribadi melihat bahwa kompetitornya juga semakin banyak di era bisnis teknologi ini. Bagaimana kita mempersiapkan itu Pak, supaya siap dengan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dengan banyaknya kompetitor sekarang. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, dua kata yang saling berkaitan untuk menjawab era yang kompetitif dan saling merusak, saling merusak, yang kemudian dikenal dengan istilah disruption. Disrupsi itu kan ngerusak, ya. Ngerusak tapi bukan merusak dalam tanda bukan negatif ya, kosakata negatif, tetapi ya mungkin lebih tepat berubah dengan cepat. Ya. Bagaimanakah, pertanyaannya bagus, bagaimanakah kita harus bersiap-siap, dan itu adalah bidang saudara. Karena mestinya saudara akan hidup lebih lama dari saya setidaknya ya. Saudara masih muda, mestinya jangan mati muda ya, tapi mati tua. Nah, kalau saudara nanti masuk ke era yang semakin kompetitif, maka dua kunci, dua kata yang saling terkait, yaitu adalah kreativitas dan inovasi. Kreatif artinya saudara harus mampu menciptakan cara-cara baru. Cara itu ya, cara-cara baru. Berarti saudara akan berbisnis dengan cara yang baru. Saudara akan berbisnis dengan model yang baru. Tetapi mungkin saudara harus juga melakukan inovasi. Apa inovasi? Menghasilkan produk-produk yang baru. Dan produk-produk yang baru ini nanti harus segera itu ngomongnya ya, agile itu harus cepat, segera berintegrasi dengan bisnis lama Anda. Contoh, kalau orang sekarang warung kopi, ya warung kopi itu konotasinya jualan kopi. Tetapi bukan tidak mungkin saudara harus merubah bisnis Anda, bukan jualan kopi, tetapi mungkin adalah jualan biji kopi. Masih berkaitan. Ya, masih berkaitan. Kalau kopi itu yang sudah jadi tinggal minum, maka ini adalah bijinya. Mengapa biji kopi menjadi penting? Karena banyak orang punya pengetahuan tentang kopi sekarang ini. Ya, banyak orang punya pengetahuan tentang kopi. Seperti saya misalkan. Dulu saya juga suka beli kopi jadi. Sekarang saya lebih suka membeli biji kopi. Karena saya juga bisa meracik juga. Saya juga punya mesin, ya. Nah, kalau memang nanti bisnis, saya juga sudah siap mesin yang puluhan juta itu, ya. Jadi yang penting sekarang pengetahuan tentang biji kopi, kan gitu. Nah, suatu ketika saudara justru nanti akan mengubah bisnis Anda selain warung kopi, maka juga bisnis pengetahuan. Apa? Ya saudara jual pengetahuan saudara dalam mengelola kopi itu, dalam membuat menu kopi, atau mungkin inovasi. Apa inovasi itu? Saudara menciptakan produk yang baru. Kalau kopi biasanya disajikan begitu-begitu saja, mungkin saudara gabungkan dengan buah-buahan, ya toh? Saudara gabungkan dengan buah melon menjadi kopi melon, lalu kopi kelon, nah misalkan seperti itu. Ya, atau mungkin kopi yang kemudian digabungkan dengan kue. Nah, itu produk yang baru, tapi masih basisnya pakai kopi. Nah, itu akan selalu berputar, saudara-saudara. Nanti kelak itu akan menjadi sebuah hal yang bersiklus cepat. Ya. Nah, satu-satunya cara adalah kreativitas dan inovatif. Belum cukup. Apakah saudara tahan dengan cara itu? Jawabannya tegas, tidak akan. Maka cara yang lain adalah apa? Membentuk sebuah komunitas atau jejaring. Nah, jejaring itu juga satu hal yang penting untuk masa depan saudara. Jadi kita sekarang tidak waktunya untuk berjalan sendiri-sendiri, berjuang sendiri-sendiri, tidak zamannya.
Sekarang zamannya adalah kolaborasi, membuat jejaring. Nanti tentang tentang pelanggan juga saudara tidak akan lagi cari pelanggan baru, karena nanti cari pelanggan baru itu akan semakin susah. Maka apa yang harus dilakukan? Menjaga loyalitas pelanggan lama. Nah, itu juga perlu kreativitas lagi. Itu Mas Asam Albar. Nah, salah satu saya mendidik saudara untuk siap maka kuliah online ini. Ya. Materi saya kalau dari slide ini sedikit banget. Ya betul, saya memberikan buku kalau saudara mau membaca. Tetapi itu pun juga belum banyak. Ya. Di luar dari materi saya dan buku yang saya berikan ke saudara masih banyak. Nah itulah yang harus saudara gali sendiri. Dan itu zaman milenial, saudara sudah termasuk kelompok milenial, maka lakukan itu mulai dari sekarang. Itu Mas Asam Albar. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain, silakan. Hentikan presentasi, ya, ben ketok kabeh. Ada lagi? Novia Wahyu, Arif Rizaldi, Alivia Hasnatea, ini mesti cewek ya. Alivia Hasnatea, Alvina Kristiani, nah ini juga perempuan. Ayo, Ken Farah atau Ken Saras? Oke, ada lagi pertanyaan? Jeremy. Izin bertanya Pak. Silakan, Jeremias. Ini di luar materi Pak, mau bertanya apakah di kelas sistem informasi ini ada grup WA-nya ya Pak? Apakah belum ada. Belum ada. Iya Pak. Mau iya, buat. Pak, baik, Pak. Sebentar, kalau Mas Jeremy mau membuat, boleh saja, silakan saudara membuat. Kemudian grupnya diberi identitas kelas kelompoknya ya. Ini kan kelompok 45 UG ya. Nah, saudara buat grup boleh. Kemudian nanti link untuk invite, sharekan ke saya. Nanti saya akan tempelkan di Kulino. Kalau saudara pengen grup ya. Ya. Iya Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak atas infonya. Oke. Ayak Dei, ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup, saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa isi di dalam forum itu juga menjadi tugas kecil saudara. Jangan hanya hadir tok itu ya, tapi jawab tulis dengan baik. Begitu, selamat malam, jaga terus kesehatan, semoga kita bisa berhenti.